Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahruji, NPM 30620562844, kelas 01, semester 2, Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Rahilatul Laila Agustina MPD. Ya anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam. Pada hari ini, materi yang akan disampaikan ialah yang pertama, pemanfaatan hasil pertanian. Yang kedua, pemanfaatan hasil perkebunan. Ketiga, pemanfaatan hasil peternakan. Yang keempat, pemanfaatan hasil laut. 5. Pemanfaatan hasil hutan. 6. Pemanfaatan hasil pertambangan. Baiklah, kita pertama memulai pemanfaatan hasil pertanian. Hasil pertanian biasanya dimanfaatkan manusia sebagai bahan olahan untuk menjadikannya berbagai macam jenis kreasi makanan. Seperti kita tahu bahwasanya hasil pertanian itu ialah padi, jagung, ubi, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat gambar berikut, itu ada gambar nasi tumpeng. Gimana bahan-bahan hasil pertanian diolah sedemikian rupa menjadi sebuah makanan sedemikian rupa. Dan hasil pertanian itu banyak ditemukan di daerah dataran tinggi. Kenapa? Karena di dataran tinggi itu tanaman pertanian itu lebih baik. Selanjutnya yaitu pemanfaatan hasil perkebunan. Pemanfaatan hasil perkebunan antara lain yaitu bahan untuk membuat makanan dan minuman, terus bahan baku obat-obatan, dan bahan baku industri. Ya, anak-anak bisa lihat di sini terdapat banyak gambar ya. Ini yang pertama ada gambar buah kakao. Selanjutnya ada gambar biji kopi, getah karet, dan gambar lidah buaya. Untuk buah kakao itu biasanya digunakan untuk bahan pembuat coklat. Dan biji kopi bisa diolah menjadi bahan minum-minuman yang beragam. Dan ada juga getah karet, lidah buaya. Ini semua digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, 3. Pemanfaatan hasil peternakan. Sapi dimanfaatkan bukan cuma dagingnya saja, tetapi bahkan susunya dan kulitnya. Dan daging sapi pun dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan makanan lainnya. Dan susu dapat diolah menjadi keju dan yogurt. Maupun kulit sapinya itu dapat diolah menjadi bahan baku pakaian seperti mebel dan bahan pembuat wayang kulit. Selanjutnya, pemanfaatan hasil laut. Contohnya seperti ikan, kerang mutiara, dan rumput laut. Ikan, sepertinya bahwasanya kita ketahui, dimanfaatkan untuk menjadi makanan sehari-hari. Dan kerang mutiara biasanya dijadikan sebagai perhiasan. Dan ada juga rumput laut. Rumput laut ini bisa juga dijadikan makanan. Contoh kecilnya biasanya
karang laut ini dibikin orang menjadi agar-agar dan dijadikan bahan baku kosmetik dan obat-obatan. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya ialah pemanfaatan hasil hutan. Hasil hutan itu bisa dibedakan menjadi hasil kayu dan non kayu. Kalau kayu, dia berbentuk kayu, bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Contohnya seperti membuat lemari, meja, kursi, dan banyak lainnya. Dan untuk contoh hasil non kayu, biasanya itu madu. Itu bermanfaat bagi manusia dan kesehatan. Dan bisa juga pemanfaatan hasil hutan ini dijadikan objek wisata. Dan yang terakhir ialah pemanfaatan hasil pertambangan. Hasil pertambangan ini dapat dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor, BBM, seperti itu. Dan juga bahan bangunan, perhiasan, dan obat-obatan. Di gambar di bawah ini ada BBM dan aluminium. Biasanya aluminium ini digunakan sebagai alat memasak. Dan ada juga gambar tersebut ini ada emas. Untuk emas ini biasanya digunakan manusia untuk perhiasan. Ya anak-anak, mungkin itu saja pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan saya akhiri pertemuan hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.